Halo semua, video ini berisi rangkuman singkat pada materi di mata kuliah Pengembangan Usaha Layanan Konsultasi oleh kelompok 3. Selamat menonton. Konsep layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan, disebut konsulti, yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan/atau permasalahan pihak ketiga. Selanjutnya, ada konsep usaha layanan. Usaha layanan adalah usaha yang melayani kegiatan yang hasilnya ditunjukkan untuk keinginan orang lain, baik individu ataupun kelompok, serta masyarakat. Lalu ada konsep layanan jasa. Jasa merupakan suatu produk yang tidak berwujud. Membeli jasa sama dengan membeli sesuatu yang tidak berwujud. Biasanya pembelian dari suatu produk akan turut disertai dengan pemberian fasilitas jasa, dan sebaliknya juga sering pembelian jasa mengikut sertakan barang dalam prosesnya. Kemudian ada peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seseorang wirausahawan mendapatkan keuntungan. Menurut Robin dan Coulter, peluang usaha merupakan sebuah proses yang melibatkan individu atau kelompok yang menggunakan usaha dan sarana tertentu untuk menciptakan suatu nilai tumbuh guna, memenuhi sebuah kebutuhan tanpa memperhatikan sumber daya yang digunakan. Selanjutnya ada ciri-ciri peluang usaha. Yang pertama, peluang itu harus orisinil dan tidak meniru. Kedua, peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Ketiga, benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan lama. Yang keempat, tingkat visibilitas atau kelayakan usaha benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan trial. Yang kelima, bersifat ide kreatif dan inovatif, bukan tiruan dari orang lain. Yang keenam, ada keyakinan untuk mewujudkannya. Dan yang ketujuh, ada rasa senang dalam menjalankannya. Jenis peluang usaha. Yang pertama, ada usaha bisnis. Usaha ini menekuni bidang pengorganisasian dari kebutuhan juga segala macam yang diinginkan oleh berbagai macam masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan barang atau jasa. Lalu ada usaha uang. Bentuk usaha ini adalah melakukan kegiatan penyaluran dan pengumpulan dana yang mana kemudian berada dalam sebuah uang tersebut berserta pasar uang dan juga pasar modal. Selanjutnya ada usaha fak, yaitu bentuk usahanya yang memiliki suatu keahlian dalam melakukan sebuah produk yang mana berbentuk diproduksi. Selanjutnya ada usaha manajer. Bentuknya itu memberikan sebuah pengetahuan dari sebuah bisnis modern dan melakukan perhitungan dari bidang wirausaha. Selanjutnya ada jenis layanan konsultasi dan jasa. Yang pertama ada konsultasi keluarga. Setiap pasangan suami istri dalam kehidupan perkawinan tentulah akan dihadapkan pada berbagai masalah rumah tangga. Bukan hanya terhadap suami istri, tetapi juga segala aspek permasalahan keluarga dapat dikonsultasikan. Kedua, bimbingan karir. Pemahaman tentang dunia kerja menjadi hal penting bagi masyarakat sebagai bekal dan persiapan memasuki dunia kerja. Hal yang menjadi permasalahan umum bagi seorang adalah kurangnya pemahaman untuk mengenal diri, yaitu mengetahui potensi dan mewaspadai kelemahannya. Yang ketiga, bimbingan konseling. Program pelayanan bantuan yang dilakukan melalui kegiatan perorangan dan kelompok untuk membantu peserta didik melaksanakan kehidupan sehari-hari secara mandiri dan berkembang secara optimal, serta membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Mengembangkan usaha di bidang jasa. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah tingkatkan promosi.
Ini menjadi salah satu cara mengembangkan usaha yang penting karena konsumen perlu mengenal jasa atau produk serta yang akan ditawarkan. Kenali kompetitor. Mengenali kompetitor ini dilakukan dengan tujuan agar bisnis yang dijalani bisa mengeluarkan sesuatu yang berbeda. Lalu, tingkatkan sumber daya. Peningkatan sumber daya dilakukan secara keseluruhan, baik itu sumber daya jasa atau produk maupun sumber daya manusia. Langkah selanjutnya, memperluas jaringan. Memperluas jaringan bisa dilakukan dengan memperluas pemasaran, atau bisa membuka channel pemasaran yang baru atau mendirikan cabang baru. Kemudian, berinvestasi. Salah satu untuk mengembangkan usaha agar keuntungan yang dihasilkan bisa terus-menerus berputar adalah dengan berinvestasi. Bisa dengan investasi saham, properti, emas, deposito, dan berbagai jenis investasi lainnya. Konsep selanjutnya adalah modal usaha. Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok induk untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya. Atau modal adalah harta benda, uang, barang, dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan. Nah, berikut ini ada bentuk modal usaha. Yang pertama, keahlian yang berharga. Untuk memulai usaha jasa, memanfaatkan keahlian, pasti ada sesuatu di latar belakang dan pengalaman yang membuktikan nilai yang akan diberikan. Kedua, soft skill. Keterampilan lainnya juga diperlukan untuk menjalankan bisnis konsultasi dan bekerja dengan klien, termasuk negosiasi, kolaborasi, dan juga organisasi. Kemudian, pengetahuan tentang bisnis. Memahami bagaimana bisnis tertentu bekerja memungkinkan kita mengarahkan kebutuhan klien kita dengan lebih seksama. Selanjutnya, sertifikasi yang relevan. Beberapa konsultan memerlukan kredensial formal, baik sebagai persyaratan atau cara opsional untuk membuktikan keahlian mereka. Pembelajaran, layanan, konsultasi, dan jasa. Kualitas pembelajaran yang baik menghendaki seluruh komponen pembelajaran harus baik dan terintegrasi dalam suatu sistem. Pencarian pendekatan atau strategi baru inilah yang menimbulkan terwujudnya berbagai macam inovasi dalam pembelajaran. Wujud, bentuk, dan upaya inovasi ini bermacam-macam, namun semua memiliki tujuan umum yang sama, yaitu terwujudnya suatu proses pembelajaran yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kompetensi, kemampuan, keterampilan, serta daya saing lulusan. Pembelajaran berbasis layanan jasa. Pembelajaran berbasis jasa layanan merupakan salah satu bagian dari strategi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Dalam hal ini bisa konteks pribadi, sosial, dan kultural, sehingga siswa dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang secara fleksibel, sehingga dapat diterapkan dari suatu permasalahan. Sekian resume dari kelompok 3. Terima kasih.